Selamat pagi, kawan-kawan lain Tuhan. Ini kami minta waktu, kami dapat kuat dan waktu baginya perkembangan investasi. Jadi kami wawancara dengan Bu, apakah ini Indonesia ya? Lalu masuk ke pertanyaan, ini bagaimana? Kenapa nama saya saya di sekolah ini sebagai guru kita. Saya juga mengenali dan mengenali dan terus yang dibuka. Kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Baik, Ibu, sama bertanya. Pertanyaannya tentang karakteristik peserta didik Dalam bicara tentang pelajaran dia pastinya beda-beda. Kita satu kelas cara belajarnya satu juga sekian waktu bisa membaca bisa baca dan mendengar cara belajarnya berbeda-beda sehingga juga mempunyai pengetahuan yang berbeda supaya anak-anak bisa mengerti itu ada yang menurut yang pertanyaannya bagaimana perkembangan kognitif kepada anak itu kita menurut dan SD dan SD pindah ke SMP tidak mungkin perubahan tetap sekali pasti ya suatu juga nah kemudian di kelas 7 yang saya pertama mendadak ini saya ingat pertama dari kambing ke kelas SMP itu sangat tidak secara drastis mereka yang bikin perlu waktu kebiasaan beradaptasi tapi pasti ada perubahan mereka jadi wawasannya lebih bentar kalau konteks polanya dalam itu bagaimana hidayat dan kebutuhan pelajar ini terhadap siswa-siswi SMP. Hidayat dan kebutuhan pelajar itu tadi sudah disampaikan ke awal. Anak-anak ini kan mempunyai gaya belajar yang beda-beda. Dan ada yang bisa belajar kita jelaskan dengan mulut mereka juga mengerti, ada yang kita buat mereka mengerti, ada juga yang bilang kita tetap koi, tetap buat mereka mengerti, atau ada juga yang tidak bisa mereka mengerti. Dan anak-anak itu mempunyai gaya belajar yang beda-beda. Ini kita sebagai guru harus tahu soal anak ini. Maka di sini kebetulan satu kelas itu ada 3 guru, satu 2 orang kelas. Jadi kita sebagai guru yang ada di kelas itu harus tahu bahwa anak ini dia punya gaya belajar kebutuhan ini. Maka kita harus sebagai guru harus lengkapi dengan itu. Tentunya gaya belajar. Kalau anak ini dia bisa belajar dengan suasana yang tenang ini. Kita sedang teruskan kelas karena bagi kita kembali kepada kita pergi. Dan ada kelemahan dalam kebebasan atau tapi gaya belajar dan kebebasan. Yang dari itu perkembangan perkembangan sosial emosional. Jadi ini kan anak-anak SMP yang 12, dia 13, 14, 15, itu 15 dosen. Itu kan golongan masih kerja sekali. Meninggal kan masih kerja sekali. Mereka tuh masih profesionalnya itu masih tenang.
Dan ternyata kau hidup selain puasa dan gangguan anak kita dulu. Tanpa dan sobat ibu ini biasanya di sini pada minggu BK atau Biruwawi sebenarnya ini harus kemudian di anak-anak bahwa cek kesuruh tahap ekspor kayak gitu jaga jangan sampai ternyata karena jadi sangat ini sekali sangat itu yang menjadi PR buat kami itu profesionalnya tuh menanggapan itu baik yang di dalam teks dan mereka banyak sangat itu tentang saya alam apa ya salah satunya tuh anak-anak setiap tadi pertundangan anak-anak SD, SMP itu mereka masih pasti SD gitu pada mereka bermain ke SD nggak lagi mau menjelaskan di depan lagi menjelaskan sudah cara-cara jelaskan mereka ada cerita di sana cerita di dalam sana di sana sehingga kelas itu tidak terkontrol gitu itu namun telah dari belajar tapi itu karena anak-anak kelas saya dari SMP saya kita kelas 8 kita setara yang sekolah sehingga belum bisa belajar itu baik gitu jadi tantangan yang pertama tantangan yang kedua itu anak-anak itu mereka pada terapinya itu kurang tapi kita lagi belum tahu kan kata terapi mereka internet dalam arti ketika bisa tahu atau di anak muda ini dapatkan dari tapi ya saya ini tentang kalau kita adalah anak harus sudah beralih pesan TikTok tapi ini yang kembali lagi pada kita terlebih bagaimana caranya dengan para putusan konten ke depan materi dengan baik lagi baik tanggungan tapi saya